Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai salah satu tugas dari PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu mengenai LK 3.1 tentang penyusunan best practice atau cerita praktik baik menggunakan metode STAR di dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang pertama, lokasi di SDN 2 Cadasari. Yang kedua, lingkup pendidikan yaitu sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai: meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK pada materi gerak dasar manipulatif seperti melempar, menangkap, dan memukul. Penulis saya sendiri, Gilang Ramadan, tanggal 26 September tahun 2022. Dalam metode STAR, yang pertama yaitu situasi. Yang menjadi landasan yang melatar belakangi praktik ini adalah didasari rendahnya motivasi belajar peserta didik terhadap pendidikan jasmani, terutama materi tertentu. Materi yang tertentu tersebut saya ambil adalah permainan bola kasti. Kemudian yang menjadi latar belakang masalah tersebut berasal dari ada dua faktor. Yang pertama faktor internal peserta didik dan yang kedua faktor eksternal peserta didik. Kemudian praktik pembelajaran ini kenapa sangat penting untuk dibagikan? Karena menurut saya banyak guru yang mengalami permasalahan yang hampir sama yang terjadi di setiap sekolah dasar yang saya alami pada saat ini. Sehingga praktik ini diharapkan menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lainnya. Peran dan tanggung jawab sebagai seorang guru, saya melaksanakan tugas mendidik dan mengajar yang mempunyai tanggung jawab dalam proses praktik pembelajaran ini secara efektif dan menyenangkan dengan menggunakan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dalam hasil belajar bisa mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian metode STAR yang kedua yaitu tantangan. Tantangan untuk menyelesaikan masalah terkait praktik ini berasal dari guru yang pertama, yang kedua dari peserta didik, yang ketiga dari sarana prasarana di satuan pendidikan. Diketahui penyebab masalah rendahnya motivasi peserta didik belajar yaitu yang pertama, kurang sarana olahraga untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif. Berdasarkan penyebabnya, tantangan yang dihadapi guru adalah yang pertama, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Di antaranya dengan memodifikasi baik itu media pembelajaran maupun sarana yang akan digunakan. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang terlibat dalam kegiatan praktik ini yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru dan teman sejawat, ketiga peserta didik, keempat dosen dan guru pamong. Kemudian aksi yang pertama itu mencari alternatif solusi yang didapat untuk meningkatkan kurangnya aktif peserta didik dalam pembelajaran PJOK pada materi gerak dasar manipulatif. Yang pertama, guru harus menggunakan model dan metode pembelajaran yang tepat dan interaktif sehingga mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, guru kreatif membuat alat sederhana dengan memodifikasi alat yang aman. Kemudian aksi yang kedua itu setelah alternatif solusi mencari solusinya. Kemudian yang dipilih untuk menyelesaikan masalah ini, guru menggunakan metode keseluruhan, kemudian model yang digunakan pendidikan gerak berformat permainan,
Media yang digunakan slide PowerPoint, video gerak permainan bola kasti, dan gambar melempar, menangkap, dan memukul dalam permainan kasti. Kemudian alur pembelajaran dari mulai pendahuluan, kemudian inti sampai penutup. Refleksi hasil dan dampak. Dampak yang ditimbulkan dengan kegiatan ini yaitu peserta didik menjadi aktif dan memiliki motivasi yang baik terhadap aktivitas pembelajaran Penjas. Hal ini dikarenakan dari pemilihan model dan media yang inovatif. Kemudian, keterlibatan peserta didik untuk mengeksplorasi dan menganalisis permasalahan pada materi pembelajaran juga menjadi salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator sehingga dapat disimpulkan ketika pembelajaran diberikan kepada peserta didik dan guru memberikan fasilitas yang baik, maka peserta didik menjadi lebih aktif dan timbul motivasi dari peserta didik tersebut. Dan respon peserta didik terhadap pembelajaran ini dirasa sangat senang. Hal ini terlihat dari selama mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mengikuti dengan antusias, termotivasi, dan terpancar kesenangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan media pembelajaran yang bervariatif pula. Pembelajaran yang dapat diambil dari proses yang telah dilaksanakan guru dalam praktek ini adalah seorang guru harus lebih meningkatkan kemampuan khususnya dalam kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, serta penggunaan media pembelajaran yang efektif, tepat, dan bervariasi. Demikian yang dapat saya bagikan mengenai best practice. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.